Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita diberi kesempatan untuk melaksanakan salah satu kegiatan, yaitu seminar workshop pada tanggal 30 Desember 2021 ini terkait dengan using chatbot Dialogflow. Baik, di tengah-tengah kita telah hadir para keynote speaker yang terhormat Bapak Akbar Iskandar SPD MPD dan juga Bapak Erwin Gatot Eskom Mkom. Beliau adalah salah satu dosen dari kampus Timik Akbar, ya. Dan yang kami hormati Ketua Panitia Pelaksana Saudara Harwin Eskom, dan yang kami hormati narasumber kita Saudara Ansar Said Eskom. Bagaimana kawannya Saudara Ansar Said? Ya, alhamdulillah baik kawan. Alhamdulillah. Dan tak terlupakan kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung oleh para peserta webinar season 2 kali ini. Langsung saja. Ya, yang pertama izinkan saya sebelumnya memperkenalkan diri. Jadi nama saya Fligandi SO, ya. Kali ini pada webinar kali ini saya yang akan memandu kegiatan pada hari ini atau sore hari ini. Dan narasumber kita, ya, Ansar Said Eskom. Beliau adalah seorang Android development dalam salah satu yayasan cendekiawan digital inovasi Indonesia. Oke, sebelum kita lanjut ke acara berikutnya, para peserta diharapkan mengikuti aturan yang telah tertera. Yang pertama, jika pemateri sedang berbicara, diwajibkan untuk menonaktifkan mikrofonnya, ya. Dan yang kedua, dianjurkan untuk menggunakan wallpaper background webinar yang telah di-share sebelumnya pada grup, ya, jika itu memungkinkan. Dan peraturan yang ketiga, jika ada peserta yang ingin bertanya, silakan menggunakan fitur chat, ya, untuk pertanyaan seputar dasar-dasar chatbot. Oke, langsung saja kita ke keynote speaker kita. Barangkali ada penyampaian dari keynote speaker kita yang pertama, Akbar Iskandar SPD MPD. Kepada beliau kami persilakan. Silakan Pak. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore para peserta seminar kali ini. Ya, saya ucapkan dulu terima kasih kepada moderator, ya, Saudara Afligandi yang saat ini menjadi pemandu, ya, dalam kegiatan webinar. Terima kasih. Terutama kepada Ketua Panitia yang antusias mengundang saya sebagai keynote speaker untuk kegiatan webinar yang kedua ini. Terima kasih Saudara Harunya. Nah, para milenial yang antusias melakukan kegiatan webinar, minggu lalu saya lihat teman-teman dari Cendekiawan Inovasi Digital ini mengadakan kegiatan webinar kembali terkait dengan
jaringan ya, dasar-dasar jaringan. Ya, mudah-mudahan dengan kegiatan yang kita lakukan pada hari ini, mudah-mudahan tetap bermanfaat untuk para peserta yang hadir pada hari ini. Ya, seperti itu. Nah, kami berharap dengan kegiatan yang dilakukan, semua peserta tentunya akan memberikan informasi ya, kepada para pemateri. Misalnya ada keluhan-keluhan ya, ada keluhan-keluhan boleh disampaikan ke pemateri inti. Ya. Kenapa? Tentunya kita berharap dari pemateri inti Saudara Ansar Said akan memberikan sebuah wejangan ya atau ilmu terkait dengan chatbot itu sendiri. Dan pada hari ini ya, semua perusahaan, lembaga pemerintah maupun swasta itu sudah mengarah kepada bagaimana menggunakan chatbot di dalam memberikan pelayanan kepada klien seperti itu. Nah, tentunya hari ini Saudara Ansar Said akan memberikan gambaran terkait itu. Baik, saya pikir cukup. Terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan kepada kami menjadi keynote speaker. Tentunya kami mendukung kegiatan-kegiatan milenial yang setiap bulan dilakukan oleh para ahli IT ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sudah tadi penyampaian dari keynote speaker kita yang pertama. Ya, selanjutnya kita ke keynote speaker kita yang kedua, Bapak Erwin Gatot, Eskom Mkom. Kepada beliau kami persilakan. Silakan Pak. Baik, terima kasih Saudara moderator. Adinda Afli Gandhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua para milenialnya Sulawesi Selatan dan Makassar tentu saja khususnya, para inovator, para kreator yang pastinya sangat haus dengan yang namanya ilmu-ilmu ya, terkhusus dalam dunia ICT. Namun saya ingin sampaikan dulu ke teman-teman semua, pada panitia, juga ada para peserta. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena mungkin alasan teknis ya. Jadi saya tidak bisa on cam pada kesempatan hari ini ya. Saya dari tadi sudah berusaha nih otak-atik juga. Tapi ya oke. Beberapa hal yang ingin saya sampaikan lagi dalam kesempatan ini, kesempatan webinar yang masih juga diselenggarakan, webinar series ya, yang masih diselenggarakan oleh teman-teman kita, para pemuda-pemuda yang kreatif dan inovatif, dan tentunya punya semangat idealis yang begitu baik dalam mengembangkan sumber daya manusia khususnya di ranah tanah Sulawesi Selatan ini. Teman-teman panitia, sekali lagi saya ucapkan buat kalian salam salut. Tetap semangat, maju terus, ya, kembangkan lagi terus, semua untuk semangat berbagi ilmu dengan teman-teman, khususnya kalangan muda milenial dari generasi post milenial
Jadi tidak tertutup kemungkinan ya, masih banyak generasi post milenial yang gaptek sampai saat ini ya, karena mereka ada di masa transisi antara masa konvensional dengan masa boomingnya era industri digital. Nanti masuk di masa milenial, baru semua generasi milenial itu hampir dikatakan adalah generasi digital. Nah, baik teman-teman. Tentu kalau berbicara tentang dunia ICT itu yang sekali lagi saya sampaikan ya, itu dunia yang sangat luas. Ya, sangat luas. Kalau kita di dunia katakanlah dunia internet ya, itu seperti dunia anta beranta. Ada juga yang menyebutnya seperti rimba, ya, tak ada ujungnya seperti itu. Sangat luas ya. Ada istilah dunia IT di seputar client server. Ada yang berbicara dunia IT seputar dunia crime ya, atau dunia kriminal. Ada yang berbicara tentang IT di seputar bisnis, dan ada yang berbicara IT itu bermain di seputar sosial ya. Jadi sangat banyak lagi. Namun dari semua itu tentu yang paling memahami secara teknikal all about semua apa yang menyangkut tentang ICT itu sendiri adalah ya orang-orang dunia yang bergelut di dunia IT itu. Nah, saya saja pribadi yang termasuk dari orang-orang dari post milenial ya, karena saya kelahiran 77 ya. Jadi saya termasuk post milenial. Itu masih sangat banyak teknologi di era sekarang ini yang saya masih sempat ya, wah keren ini. Wah, kok bisa ya? Dan semacam-macamnya yang timbul di kepala saya itu dari kekaguman saya sendiri terhadap dunia IT itu. Nah, padahal saya juga termasuk masyarakat IT seperti itu ya. Nah, dengan adanya sharing ilmu seperti ini dalam bentuk yang lebih formal ya, namun tetap aja kita sharingnya seperti sharing yang santai ya. Itu salah satu ciri dari teman-teman panitia ya, sharing ilmu santai tapi tetap poin-poin dari apa yang ingin disampaikan itu bisa di-deliver dengan bagus kepada teman-teman peserta webinar hari ini. Nah, harapan saya ke depannya pada seri-seri selanjutnya teman panitia ataupun para teman-teman peserta ini bisa lebih dapat berbagi lagi dalam keilmuan di dunia ICT ini. Nah, saya rasa itu saja penyampaian dari saya. Terakhir, terima kasih yang sebesar-besarnya pada panitia. Sekali lagi, tetap semangat dan salut buat kalian, dan juga terima kasih dan hormat saya kepada para peserta di sore hari ini yang sudah meluangkan waktu, kesempatan, dan juga resource-nya untuk bergabung dan berbagi ilmu di webinar kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Itulah tadi penyampaian dari keynote speaker kita yang kedua. Semoga menambah semangat kita lagi untuk mengembangkan diri dalam dunia IT ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke acara inti. Jadi materi yang akan dibawakan oleh narasumber kita pada sore hari ini terkait using chatbot dialog flow.
apa sih itu chatbot dan gimana sih cara kerja dari Dialogflow. Nah, sama-sama kita simak penjelasan atau pemaparan dari saudara narasumber, yaitu Ansar Said Eskom, kepada saudara Ansar Said. Kami persilakan. Silakan, saudara. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Sebelumnya izinkan saya untuk share screen. Terima kasih moderator atas kesempatannya, dan juga kepada Bapak Akbar Iskandar dan Bapak Erwin. Terima kasih Pak atas kepercayaannya, dan juga kepada panitia. Terima kasih, dan juga kepada para peserta webinar kali ini. Terima kasih telah berpartisipasi dalam acara ini. Sebelumnya saya mau minta maaf kepada para peserta webinar jika nanti ada bahasa daerah saya yang keluar, karena saya ini kedong produk-produk lokal jaga, jadi mohon maaf mami. Dan juga tentang materi saya yang saya akan bawakan ini, saya hanya membawakan materi yang kulit-kulitnya saja. Kalau nanti mau bertanya tentang intinya apa itu chatbot, bisa langsung hubungi panitia, bisa nanti juga saya, bisa juga teman-teman yang ada di sini juga bisa tahu. Dan juga intinya saya cuma memperkenalkan saja apa itu chatbot, karena tak kenal maka tak sayang. Oke. Sebelumnya saya mau perkenalkan dulu asisten saya. Halo. Coba dong perkenalkan nama kamu. Hai, nama saya Banca. Hai Banca. Dengar suaranya? Moderator dengar suaranya? Ya, Dari PowerPoint? nah, kedengaran. Ini suaranya, saudara. Oke, tunggu. Share audio, klik Nama share saya audio. Banca. Sudah besar suaranya? Bisa dengar. Hai, nama saya Banca. Oh ya, sudah kedengaran. Oke. Oke. Ini salah satu contoh dari chatbot di mana kita memberikan pertanyaan, lalu chatbot ini memberikan respon yang telah diprogram sebelumnya. Saya mau bertanya dulu. Hei Banca, apa sih menurut kamu chatbot itu? Coba dong jelaskan kepada teman-teman webinar kali ini. Apa sih itu chatbot? Silakan. Oke, saya langsung jawab. Chatbot adalah sebuah program buatan berbasis artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang dapat mensimulasikan percakapan atau obrolan dengan pengguna lain layaknya manusia. Oh, jadi chatbot itu kayak robot ya, bisa langsung menjawab. Contohnya bisa kita lihat di HP-HP kita masing-masing. Di HP Android ada asisten Google, kita bisa pakai. Kalau di iPhone ada Siri, kalau di Windows sendiri ada Cortana, kita bisa coba. Ya, selanjutnya saya bertanya lagi, Banca, apa sih manfaat chatbot itu? Oke, saya langsung jawab. Oke, manfaat menggunakan chatbot yaitu salah satunya menjadi perantara yang menghubungkan pelanggan dan penyedia layanan. Maksudnya itu gimana ya? Coba dong, lanjutkan. Maksudnya, dapat dikatakan mampu mengambil alih beberapa fungsi umum dari customer service. Intinya dapat meringankan beban kerja dari manusia. Cocok toh? Oke, terima kasih Banca. Oke, sama-sama. Oke, selanjutnya saya akan sesuai judul
yang diberikan kepada saya using Facebook Dialogflow. Saya akan memperkenalkan apa sih itu Dialogflow. Kita akan masuk di jendela Dialogflow. Ini kita lihat inilah jendela Dialogflow. Sebelumnya kita harus mendaftarkan akun Google kita, bukan akun Facebook, bukan akun Instagram, ataupun akun mantan kalian ya. Oke. Sebelumnya kita buat dulu buat agen ya. Ini agen adalah tampilan dari chatbot kita sendiri namanya ya. Bisa kita lihat. Ini kita tes saja. Tes 1. Dialogflow sendiri ini punyanya Google, dibuat tahun 2010. Ini bisa menjadi referensi untuk kalian untuk belajar chatbot, bisa juga untuk lahan bisnis sebenarnya ini sih. Ini sudah dibuat ya. Sudah masuk agennya. Di sini kita bisa pilih aturannya, bisa bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Sini ada intinya. Intinya ini digunakan untuk menentukan query. Ini. Apa maksudnya kita buat saja. Pertama salam mungkin salam sore. Salam sore. Teman-teman bisa juga searching ke YouTube, banyak kok. Ini tutorialnya di YouTube, bisa belajar di sana. Kita buat dulu salam sore. Rasanya ini frasa pelatihannya apa yang user pikirkan, coba kita masukkan saja apa yang mau ditanyakan. Contohnya salam sore. Sore Kak. Ya, ini di bawah ada tanggapannya. Sore juga. Kita bisa langsung buat. Ini sebenarnya sangat gampang sekali sih. Salah. Sore. Oke. Bisa langsung dicoba di sini. Sore Kak. Ini ada jawabannya langsung di bawah. Oke. Selanjutnya ke entitasnya, ini digunakan untuk mengidentifikasi makna dari pertanyaan yang dikirim oleh pengguna. Tapi kalau mau dibahas semuanya ini mungkin tidak cukup waktu ya. Jadi saya cuma menjelaskan apa saja pengertiannya. Ini basis pengetahuannya bisa kita aktifkan di fitur Google Code, nanti juga bisa dihubungkan. Ini pemahamannya. Ini jika kita punya database di luar dari chatbot ini, kita bisa hubungkan dengan API-nya. Bisa juga menggunakan spreadsheet, bisa mengambil dari luar ya, data dari luar. Tapi ini harus diaktifkan menggunakan Google Cloud ya. Sedangkan ini integritasnya kita bisa integrasikan ke Telegram, ke Facebook Messenger ya. Bisa juga pakai WhatsApp, tapi WhatsApp ini harus kita berlangganan menggunakan Twilio. Kira-kira per bulan itu 200-an ya. Karena kita menggunakan nomor telepon dari Amerika. Belum tersedia di Indonesia. Oke, selanjutnya saya mau masuk
Maaf, agak. Ini salah satu chatbot yang pernah kami buat seputar pendaftaran mahasiswa baru di salah satu perguruan tinggi di Makassar. Ini ada di bawah logo chatbotnya. Dia bisa menjawab apa saja yang kita tanyakan tentang pendaftaran mahasiswa baru. Kita coba. Hai, di sini telah diprogram beberapa pertanyaan yang bisa langsung dipilih, juga bisa kita mengetik. Coba kita mengetik sore. Ini sudah diprogram sebelumnya, sore juga, jangan lupa mandi ya. Selanjutnya kita bisa pilih bicara dengan CS-nya, semuanya sudah diprogram sebelumnya ya. Kita coba tanya, hai, saya Ansar, bisa mengenali saya? Oh iya, sebelumnya memang sudah diprogram. Mungkin itu sih dasar-dasar dari chatbot itu. Saya bisa kembalikan kepada moderator. Moderator, saya kembalikan. Oke, terima kasih Saudara Ansar Said. Kira tadi penjelasan dan pemaparannya dari narasumber kita terkait using chatbot dialog flow. Sangat menarik ya teman-teman sekalian untuk kita pelajari, karena chatbot ini dengan adanya chatbot ini bisa membantu pekerjaan kita. Contohnya tadi yang seperti dijelaskan oleh narasumber, itu lebih bisa membuat pekerjaan atau staf ya di kampus bisa lebih mudah. Dengan adanya chatbot, staf lebih mudah dan tidak kewalahan ya dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada yang masuk pada staf-staf yang bekerja. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke acara berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Ya, sesi tanya jawab seperti yang tadi kita ketahui bahwa peraturan sebelumnya, jika ada peserta webinar yang ingin bertanya, silakan aktifkan atau kita gunakan fitur chat untuk pertanyaan seputar dasar-dasar chatbot yang dijelaskan sebelumnya oleh narasumber kita. Silakan narasumber, silakan peserta yang ingin bertanya langsung menggunakan fitur chat yang ada, yang tersedia pada Zoom Meet ini. Silakan yang ingin bertanya. Oh ya, sambil kita menunggu pertanyaan dari peserta, silakan klik link absen atau absen pada link absensi yang telah di-share oleh ketua panitia. Silakan. Ada pertanyaan? Silakan teman-teman yang mau bertanya.
Silakan teman-teman sekalian yang mau bertanya menggunakan fitur chat. Oh ya, ini ada pertanyaan dari Saudara Umar Faisal ya. Assalamualaikum Kak, izin bertanya, program NLP pada chatbot maksimal kemampuan menjawabnya bisa berapa persen? Apa bisa langsung dijawab atau kita Tampung saja dulu. tampung saja dulu ya? Ya. Oke, lanjut. Ada pertanyaan yang lain, teman-teman? Silakan menggunakan fitur chat ya, pada Zoom meeting. Ada lagi teman-teman? Mungkin langsung jawab. Dari mungkin. Ya. Kenapa? Langsung saja jawab ya, moderator. Oh, langsung dijawab saja. Silakan saudara saya. Pertanyaannya, izin bertanya, program NLP pada chatbot misalnya kemampuan menjawab bisa berapa persen? Berapa persen itu tergantung dari anunya sih, dari media yang kita pakai. Contoh dari Dialogflow itu bisa kita maksimalkan sampai 90%. Ada pengaturan memang yang bisa diatur di situ. Kemarin saya buat itu persentasenya sampai 80 sampai 90% sih menjawabnya. Kesalahan teksnya mulai dari sedang sampai hancur lah. Begitu. Intinya apa yang kita pakai itu, tools apa yang kita pakai. Kalau buat dari nol sih, dari nol mungkin harus diprogram-program pakai Python ya kayaknya. Kalau yang tersedia yang ada di sekarang Dialogflow contohnya bisa dimaksimalkan sampai 80 sampai 90% sih. Itu saja. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih. Tadi jawaban dari narasumber kita. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan teman-teman peserta menggunakan fitur chat ya. Jika masih kurang jawabannya bisa nanti dihubungi panitia atau bisa saya sendiri ya. Kalau mau bertanya lebih lanjut lagi, sempat ada kurang jawaban saya atau kurang berkenan, bisa hubungi nanti. Ada lagi nih cara mengatasi bagaimana cara mengatasi chatbot menggunakan cara mengatasi chatbot mengalami kesalahan teks tak kira-kira dari segi apanya? Oke, itu pertanyaan dari Umar Faisal lagi. Tapi kita tunggu pertanyaan yang lain ya. Teman-teman kita berikan kesempatan kepada teman-teman yang lain. Tampung dulu. Teman-teman yang lain ada yang mau bertanya, silakan gunakan fitur chat. Kembali diingatkan bahwa link absensi sudah ada di fitur chat ya. Silakan teman-teman absen menggunakan link tersebut. Ada lagi yang ingin bertanya, teman-teman sekalian?
Langsung jawab aja. Oke, kalau begitu bisa dijawab langsung pertanyaan tambahan dari Umar Faisal. Cara mengatasi Maksudnya ini mengalami kesalahan teks. Kira-kira dari segi apanya? maksudnya ini respon dari chatbotnya atau kita yang salah ketik? Bisa diperjelas lagi, Umar Faisal? Respon dari chatbotnya atau kita yang salah ketik? Bagaimana? Dari respon chatbotnya ya. Kalau mengatasinya itu salah satunya bisa kita perbanyak kosakata yang kita input ke dalam chatbot itu sendiri, dan juga kita bisa tambahkan metode machine learning ya. Kalau di Dialogflow sudah tersedia memang machine learning itu berdampingan dengan NLP. Bisa kita gunakan, bisa kita juga atur berapa nilai tingkat akurasi juga ada di sana. Bisa kita pergunakan. Itu aja sih. Saya kembalikan lagi moderator. Itu tadi jawaban dari narasumber kita. Ada lagi yang mau tanya? Bagaimana teman-teman? Ada yang mau bertanya? Silakan. Mana nih yang mau bertanya? Silakan teman-teman. Ada lagi teman-teman sekalian yang mau bertanya? Oh ya, ini dari saudara Muhammad Aidil ya. Ada pertanyaan lagi nih. Oh, oh ya, mohon maaf sebelumnya teman-teman. Narasumber kita mengalami kesalahan jaringan ya, koneksinya terputus. Oke, sudah hadir lagi. Nih, saudara Ansar Said. Ada pertanyaan lagi nih dari saudara Muhammad Aidil. Kak, izin bertanya. Chatbot saat ini kan mulai kompleks. Bisa bilang menggantikan pekerjaan manusia. Walaupun chatbot berdiri sendiri, apakah masih tetap harus diperhatikan oleh manusia? Bisa langsung dijawab, saudara Ansar Said. Coba saya ulang, enggak apa anunya pertanyaannya. Oh iya. Keluar tadi. Jadi chatbot saat ini kan mulai kompleks. Bisa dibilang menggantikan pekerjaan manusia walaupun chatbot ini berdiri sendiri. Apakah masih tetap harus diperhatikan oleh manusia? Bisa didengar? Ya bisa. Saya langsung jawab saja ya. Chatbot kan itu sebenarnya mesin ya. Kalau mesin itu harus diperhatikan. Contoh di motor kita harus perhatikan. Seperti ini juga chatbot. Chatbot juga harus diperhatikan. Terkadang ada kata-kata pengguna atau istilah-istilah dari pengguna yang tidak bisa dipahami oleh chatbot. Bisa kita input ulang ke dalam intinya atau kosakata yang baru ya.
intinya harus di apa namanya, harus diperhatikan lah. Itu bisa, itu sih jawaban saya. Oke, itu tadi jawaban dari saudara Ustaz Said. Ada lagi? Oke, kalau sudah tidak ada, mungkin kita akhiri saja ya. Kita tutup. Atau masih ada yang mau bertanya nih? Silakan. Bisa juga nanti lewat chat, nanti bisa hubungi panitia saja kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang masih kurang berkenan di hati ya. Ada panitia menampung. Oke. Masih ada yang mau bertanya, teman-teman? Seputar chatbot dialog flow. Oke, mungkin sudah tidak ada lagi ya pertanyaan. Oke, kita akhiri saja. Tapi sebelum kita akhiri, saya ingin menyampaikan bahwa webinar pada Yayasan Cendekiawan Inovasi Digital ini saya ulang. Yayasan Cendekiawan Inovasi Digital ini tidak berhenti sampai sini saja. Nanti di tanggal 6 Januari 2022 akan ada webinar selanjutnya ya, terkait mengenai berbagai pengalaman buat proposal hibah dikti, penelitian dikti yang langsung dibawakan oleh Bapak Akbar Iskandar, SPD MPD. Jadi teman-teman sekalian yang ingin bergabung, ingin mendaftar, silakan nanti bisa kita kirimkan linknya di grup. Oke. Oke, saya pikir cukup. Silakan ditutup. Oke. Terima kasih banyak atas kehadiran peserta dan keynote speaker. Sebelum saya tutup, bisa teman-teman mengaktifkan kameranya. Kita foto bersama dulu. Kita pilih. Oke, mohon diaktifkan kameranya. Kita foto bersama dulu.
Nah, teman-teman kita aktifkan kameranya. Kita foto bersama. Oke, tahan. Oke. Oke, terima kasih ya atas kehadiran teman-teman sekalian dan Bapak ya. Mohon maaf jika ada kekurangan ya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peningkatan. Akibatnya, perusahaan merasa kewalahan ketika seluruh chat masuk bersamaan dan WhatsApp hanya bisa diakses oleh 2 admin dalam satu waktu.